Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Lubila dengan NIM 20032121. Saya akan mempresentasikan materi tentang sistem imunitas seluler. Di mana pengertian imunitas, tubuh memiliki sistem imun adaptif yang dikenal sebagai imunitas. Spesifiknya disebut sebagai sistem pertahanan tubuh yang dirancang untuk menargetkan patogen tertentu. Sistem pertahanan tubuh terbagi menjadi dua cabang. Yang pertama itu imunitas seluler atau yang dimediasi sel, dan yang kedua imunitas humoral atau dimediasi oleh antibodi. Yang akan saya jelaskan itu tentang imunitas seluler atau yang dimediasi sel. Sistem imunitas seluler yaitu merupakan sistem imun yang melibatkan peran sel-sel imun seperti sel T, makrofag, dan NK sel. Adapun pemeran utama dalam imunitas seluler ini adalah limfosit T, di mana berperan dalam memberikan pertahanan terhadap infeksi mikroba intraseluler. Adapun berikut gambar perkembangan limfosit T, yang di mana ada sel T sitotoksik 4 CD4+, sel T sitotoksik CD8+, dan sel T sitotoksik CD25+. Sel T hanya dapat mengikat patogen yang diaktifkan secara selektif, tetapi tidak dapat mengikat patogen yang mengambang bebas. Sel T hanya dapat mengikat potongan-potongan patogen yang terikat ke molekul inang tertentu yang disebut kompleks. Kompleks histokompatibilitas atau MHC. MHC terbagi menjadi dua kelas. Yang pertama itu molekul MHC kelas 1, di mana MHC kelas 1 secara konstan diproduksi di dalam sitoplasma dan dalam perjalanannya menuju membran sel mengambil potongan-potongan peptida dan menampilkan di permukaan sel. Sedangkan apabila sel terinfeksi oleh virus atau bersifat kanker antigen asing atau abnormal yang ditampilkan, maka sel akan mengikat dan mengaktifkan sel T yang cocok. MHC ini hanya mengikat reseptor CD8 sehingga hanya mengaktifkan sel T sitotoksik. Yang kedua, molekul MHC kelas 2, di mana terjadi secara eksklusif pada sel penyaji antigen profesional, di mana sel dendritik paling efektif. Sel dendritik di lokasi interaksi menelan patogen, memotongnya menjadi beberapa bagian dan menampilkannya di permukaan. Sel dendritik berimigrasi ke kelenjar getah bening terdekat dengan menyediakan antigen ke sel T helper yang cocok. Setelah aktivasi sel diaktifkan sel T mengalami siklus mitosis yang disebut ekspansi klonal, di mana proses ini menghasilkan klon sel T sitotoksik dan potongan yang identik yang keduanya identik untuk patogen. Beberapa sel ini berdiferensiasi menjadi sel efektor dan yang lain menjadi sel memori. Sebagian besar sel efektor meninggalkan kelenjar getah bening menuju aliran darah dan dikirim ke tempat yang terinfeksi yang melakukan serangan kekebalan terhadap patogen. Kekebalan terhadap patogen di mana sel T sitotoksik merupakan pelaku utama imunitas seluler yang di mana
mereka melepas racun langsung menyeluruh sel inang yang terinfeksi atau kanker. Beberapa sel dari memori tetap berada di kelenjar getah bening, sedangkan ada yang mengedarkan ke darat atau bermigrasi ke serangan perifer. Sel T memori lebih banyak daripada sel naif asli. Sel T memori juga memiliki jumlah lebih banyak daripada sel T naif asli. Setelah beberapa kembali ke patogen yang sama, sel T memori dan sel T naif asli dapat menyebabkan respon imun yang jauh lebih cepat dan mampu menghancurkan patogen dengan cepat, sehingga tidak ada benda-benda penyakit yang toksik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.